warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati qutbi jami'il maqam wal hawzil a'zam Syekh Abi Hasan Ali Asyadili, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Baudin An-Naqsabandi wa silsilati tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah wa Naqsabandiyah Khalidiyah wa silsilati tariqah Syadili annallaha yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid din wa dunya wal akhirah wa ila hadrati ahli kuburi jamaah masjid Darussalam wa li jami'i jamaah Tuban wa usuli ghufurihim annallaha yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid din wa dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ala ma nama salafuna salih ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Di malam hari ini dua pertemuan khusus untuk membicarakan masalah puasa, untuk bekal puasa insya Allah. Tapi kami tidak akan keluar dari mazhab Syafi'i. Nanti kami akan membicarakan puasa dari berbagai lintas pemikiran kalau sudah masuk pada bulan puasa. Pertama, sebelum masuk kepada bab puasa, kita harus mengetahui atau mengingatkan dulu, tahun kemarin juga pernah kami sampaikan bahwa penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Dzulhijjah itu dalam madhab Imam Syafi'i wajib menggunakan ru'yatul hilal. Walaupun ada ahadus syafi'iyah yang mengatakan bolehnya menggunakan yaitu hisab, ada ahadus syafi'iyah itu ada. Cuman jumhurnya madhab Syafi'i tetap menggunakan hilal. Kemudian hal ini berbeda bapak-bapak ibu-ibu dengan 3 madhab yang lain. Kalau 3 madhab yang lain itu sama pakai hilal, cuman hilalnya sifatnya mendunia. Ya, dan gampangnya ngoten lah. Coro Imam Hanafi, Maliki, Hambali, pokok negara lain sudah ada yang lebih cepat melihat hilal, maka negara Indonesia wajib mengikuti negara tersebut. Tapi Imam Syafi'i mboten, pokoknya ya kudu ngadake ru'yatul hilal untuk negara Indonesia sendiri. Walaupun misalnya Amerika Serikat hari ini sudah tanggal 1 Ramadan, Indonesia tidak boleh ikut Amerika. Walaupun hari ini Arab Saudi sudah tanggal 1 Ramadan, Indonesia tidak boleh ikut Arab Saudi karena jumhurnya mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i. Logikanya apa? Memang hadisnya sumuli ru'yati wa aftiru li ru'yati, berpuasalah ketika ada hilal, bukalah ketika ada hilal. Cuman kan antara rembulan yang di sana, hilal yang di sana sama di sini kan berbeda. Di sana mungkin muncul dulu, di sini belum. Jadi terjadinya perbedaan matlak antara satu tempat dengan tempat yang lain. Intinya ngoten mawon. Mungkin masalah matlak niku kewajibane sing ahli falak untuk kita mempelajarinya. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, bab puasa itu dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Nah,
setiap kalimat yang dimulai dengan alladzina amanu, kalimat itu biasanya menunjukkan kalimat mahabbah. Kami pernah menyampaikan ini, nah tapi nggak di masjid ini, ya, di masjid yang lain, bahwa setiap kalimat kalau dimulai dengan alladzina amanu biasanya tadulu alal mahabbah. Orang yang melakukannya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku maksudnya tadulu alal mahabbah. Kemudian di dalam kitab tersebut dikatakan kutiba alaikumusiyam, artinya diwajibkan kepada kalian semuanya berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti kewajiban orang-orang terdahulu. Artinya apa Pak? Sudah ada kewajiban puasa sebelum puasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngoten. Cuman puasanya mungkin beda-beda. Kalau 2 bulan yang lalu pas Isra Mi'raj nggih kawula matur di rumahnya warga atau di sini mungkin juga, salatnya umat Nabi Muhammad apakah sama dengan sholatnya umat Nabi terdahulu? Sama, sholatnya sama. Maksudnya itu sama-sama diwajibkan sholat, tapi caranya yang agak berbeda. Ada Nabi yang namung dipun perintahake sholatnya zuhur tok nggih enten. Enten sing sholatnya asar tok nggih enten. Maghrib tok nggih enten, isya tok nggih enten. Lah Nabi Muhammad ini merangkum semuanya. Nah, kemudian menjadilah sholat 5 waktu ngoten. Nah, zaman dahulu puasanya Nabi niku enten sing carane niku posone bisu nggih enten. Seperti Sayyidatina Maryam, inni nadartu lirrahmani shaman falan ukallimal yauma insiya. Jadi sinten naminipun Sayyidatina Maryam niku nak poso niku mboten dahar. Tapi poso niku kalih niki lho Pak napa namine niku bisu. Nah, poso bisu. Enten sing posone niku kalih ngebleng. Nabi Muhammad piyambak niku nggih ngebleng teng kene Guwa Hira. Jadi enten sing poso ngebleng nggih mboten napa-napa. Enten sing poso weton. Kanjeng Nabi niku nak Senin poso terus, kang letik. Kanjeng Nabi kenapa kamu setiap hari Senin puasa? Kanjeng Nabi ngendika, inni wulidtu wa unzila aliyya. Karena hari Senin hari kelahiranku dan aku diutus di hari Senin, maka aku bersyukur dalam bentuk puasa. Paham ya? Jadi memang puasa ini adalah bentuk syukur kita atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Makanya wonten kitab Rahmatul Ummah fi ikhtilafil a'immah, Bu, Pak. Umpama ana wong sing mboten poso Ramadan, kemudian sehari dia harus mengganti berapa hari untuk bisa mengganti kemuliaan 1 hari puasa Ramadan tadi. Dikatakan wagil abadan. Andai kan panjenengan puasa sampai hari kiamat, maka tidak akan pernah mampu mengganti 1 hari bulan Ramadan yang jenengan tinggalkan. Masya Allah. Artinya bulan Ramadan ini bulan yang sangat penting, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Nak sakit apapun alasannya, apapun alasannya, jangan meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Masih yo panjenengan niku napa niki Pak, nembe hamil ibu-ibu pun mboten sah batalke, kecuali nak bener-bener terpaksa nggih. Walaupun dalam perjalanan mungkin mudik tetap puasa. Walaupun dalam perjalanan mangke mudik tetap puasa nak saged. Walaupun panjenengan mangke angkat-angkat berat tetap puasa. Selama masih kuat puasa, ampun ngantos ninggalke puasa Ramadan. Mboten masalah posone, kemuliaane Ramadan niku lho sing mboten bakal dipun gantos kalih lintunipun. Nah niki. Ada yang puasanya niku lunga ninggalke omah. Orang mulih-mulih sinten Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam nggih. Ha niki terus ditiru enten namine Syekh Maulana Maghribi niku ninggalke dalemipun. Nah, enten sing poso ngoten niku. Mbah Umar Abdul Manan niku puasa 3 tahun tidak pulang. Selama mondok itu tidak pernah pulang. Itu niru para nabi, yang mana beliau itu salah satu riyadhahnya pergi dan tidak pulang. Niku cepet alim, gadah anak. Niku nak mondok ampun asal wangsul selama 3 tahun 3 bulan 3 hari. Alim niku bae. Alim pun kalau jamin alim. Ada sir-sir yang akan dia dapatkan. Ada sir-sir yang akan dia dapatkan.
Ada juga yang puasanya niku puasa napa nggih, kalau bahasa saya itu tidak bersenggama dengan istri, jaga. Kalau niki mesti jenengan ingkang tumut TKN ya, Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah niku nggih nganu ngraosaken pas suluk niku. Kalau sedang suluk jangan bersenggama dengan istrinya, kan ngoten nggih, beberapa mursyidnya begitu. Dan niku dulu nggih mekaten ketika Nabi Ibrahim dengan Sayyidatina Hajar niku nikah nggih sampun niku terus pisah. Setelah pisah karena kesabaran, keprihatinan, tetap keistiqomahan beliau di dalam beribadah, punya anak yang hebat bernama Sayyidina Ismail alaihis salam. Ditiru kalih bapakipun sinten Imam Abi Yazid Al-Bustami. Setelah nikah nggih ditnganu janjian kali istripun, Dik, mengko nak bar nikah sampai tak tinggal nggih, tak tinggal tirakat, tak tinggal nangis dumateng Gusti Allah, nangis kersane anak turunnya awake dhewe dadi anak turun sing hebat-hebat. Nah, kemudian 40 hari tidak ketemu dengan istrinya, kemudian punya anak, hamil punya anak hebat bernama Imam Abi Yazid Al-Bustami. Niki nek cara wong Jawa ngarani poso anjang-anjang. Nak sing kalau wau sing ngapunten mboten minggat nggih, pergi dari rumah enggak pulang sebelum sekian hari, itu namanya poso ngalong. Mboten poso ngalong, poso ngidang. Bersama mboten poso ngidang. Niku dipun lampahi kalih adikipun Sunan Kalijaga nggih. Dewi Retna Rasulullah niku siam ngidang. Itu juga ada. Jadi semua puasa-puasa di Jawa itu intinya meniru apa yang pernah dilakukan oleh para nabi, baik Nabi Muhammad atau nabi terdahulu. Ngoten. Intine pripun carane awake dhewe niku ketika puasa la'allakum tattaqun. La'alla kalimatnya la'alla. Nak kalimatnya la'alla berarti ada sebuah keyakinan, positive thinking, bahwa dengan adanya puasa mestinya orang tambah takwa kepada Allah. Maksudnya pripun? Nak jenengan poso kudune ya poso niku ndadekke awake dhewe semakin ingat dumateng Gusti Allah, kudune. Makanya tiang riyen niku mboten, wah ternyata kalau saya cuman puasa enggak makan tetep mboten saged eling kali Gusti Allah. Tambahi melih mboten dahar, mboten sare. Waduh, pati geni. Tetep mboten eling melih, mboten dahar, mboten sare, pendem setengah jeru. Tak dipendem samenten. Terus tetep lali kali Gusti Allah. Nah, terus dipendem jeru, dikubur nggih. Kan enten sing tiyang niku pengen lali kalih donya, terus damel kelowongan terus dimakamke ngoten niku poso pendem jeru. Poso pendem jeru niku intine pripun carane awake niku lali kalih donya ilingi namung Gusti Allah. Niki nggih esensinipun paham nggih sakniki nggih. Jadi intinya puasa itu adalah bagaimana kita itu ketika Ramadan selalu ingat dan Allah lah tujuan hidup kita. Makanya kalimatnya la'allakum tattaqun. Niki kalau puter kersane napa? Pertama, mboten kagetan. Nggih, mboten kagetan. Lho, ternyata poso-posone wong Jawa niku kanjeng nabi-nabi terdahulu nglakoni tok nggih. Tapi jenenge nggih mboten ngalong, mboten ngidang, mboten, itu kan jenengan sing maringi nami nggih. Orang nabi terdahulu juga melakukan. Wonten poso bisu. Nah, nembe torekoan niku nggih, seminggu ora ngomong belas. Nah, niku poso bisu. Nah, niku dilakoni kali Sayyidatina Maryam. Nah niki. Lha Bu, masyaallah. Keris niku lho, keris niku lho dipasani dadi sekti, dadi kuat. Ambo gandring niku poso patang purnama. Ya naga puspa dadi hebat. Nggih napa mboten, Pak? Lah, nak keris mau dipasani tambah hebat, napa meneh anak kula panjenengan. Nggih napa mboten? Apa-apa anak-anak seperti ini dipuasani mesti tambah luar biasa. Ngoten. Makane kula kali Ustaz Fakhruddin niku nak maringi anak niku diutamakan suguhan pengajian. Kersane anake niku tambah top, tambah hebat. Dadi nek jenengan asal suguhan pengajian namun ditelaske, putrane dipun paringi kersane tambah barokahipun. Nah niki. Jadi kalau kita memahami makna puasa itu tidak harus tidak makan. Apapun yang isinya adalah menahan diri dari kenikmatan, itu namanya puasa. Ngoten mawon, paling penak ngoten mawon.
Apapun yang berhubungan dengan menahan diri dari kenikmatan apapun itu namanya puasa. Lah, cuman di sini tentu ada puasa yang dimaksud oleh syariat. Jenengan aku ora bakal lunga nang pasar sesasi. Niku nggih poso. Poso mboten teng pasar. Poso mboten ngamukan. Poso mboten utang. Poso mboten niki poso. Namanya poso niku al-imsak, ngeker. Menahan diri itu al-imsak. Cuman puasa yang dimaksud oleh syariat di sini adalah al-imsak an jami'il muftirati min tulil fajri ila ghurubi syamsi biniyatin makhsusah. Menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari dengan niat yang dikhususkan. Jadi puasa itu wajib didasari dengan niat. Ketika ada orang tidak niat puasa, maka puasanya tidak dianggap sah menurut syariat. Ngoten niki. Niat niku napa sih niat niku? Niat niku qasduhu takhtaliful 'ada 'anil ibadah. Niat itu tujuannya napa? Untuk membedakan mana ibadah dan mana adat. Jenengan pinarak mriki, dan itu bisa saja dengan pinarak niku dalam rangka istirahat, maka itu bukan ibadah. Tapi kalau jenengan niati nawaitul i'tikaf sunatan lillahi ta'ala, maka itu jadi ibadah. Jenengan sujud itu bisa saja karena mumet jadi sujud kan gitu. Mumet kepala ini mumet terus sujud. Tapi kalau sujud itu diniati sujud syukur, maka menjadi ibadah. Jenengan teng pasar niku bisa saja tradisi atau kebiasaan. Tapi nek jenengan teng pasar diniati, ya Allah, kula tak teng pasar nyambut pados pangupa jiwa kersane saged nganawa ibadah kanthi sae. Nah, jenengan teng pasar dados ibadah. Paham nggih? Takhtaliful 'ada 'anil ibadah. Jadi untuk membedakan mana adat dan ibadah, maka perlu didasari dengan niat. Paham nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu? Makanya harus niat. Makanya kula bolak-balik ngajak panjenengan niku monggo perbanyak niat. Enten sahabat atau ada dua umat Nabi Muhammad yang akhiran niku protes, ya Allah, aku tuh dulu ibadahnya sama dengan si fulan, aku tuh dulu ibadahnya sama dengan si fulan, tapi kok pripun surgane fulan kok luwih dhuwur saking kula. Lah niki protes. Kemudian dipengendikakan, na'am araftu bihadza, aku tahu, tapi ketahuilah orang ini podo-podo teng masjid tapi niate niku dobel-dobel. Niat ingsun tindak teng masjid Darussalam, niat sholat jamaah, niat sekaligus silaturahmi kali tiang-tiang, niat sekaligus saged iktikaf, niat sekaligus ngilangi kebodohan dengan ngaji, niat sekaligus ngeramek ke masjid, niat sekaligus mirsani tiang-tiang soleh, niat sekaligus. Karena orang ini satu kali melakukan perbuatan niatnya banyak, makanya ganjarannya dilipet-lipetake kali Gusti Allah. Amin. Lah kamu ke masjid gur niate pengajian tok nggih ganjarane setunggal niki lho Pak. Makane niat niku nak saged sak kathah-kathahipun, niat itu nak saged sak kathah-kathahipun agar kita semuanya menjadi orang yang sempurna dan semakin mulia ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Niku diniati. Niat ingsun nyekolahki anak tenggene sekolahan, tenggene SD, SMP, SMA, madrasah. Pertama, kersane anak kula saged cinta tanah air. Kedua, biar paham, biar punya akhlak yang mulia. Ketiga, kersane dadi anak sing mboten bodoh. Kemudian niat itu sak kata-katai. Ibadah itu tergantung seberapa niat panjenengan nglampahi ibadah. Pun sakniki direvisi. Lah paling penak niku niat pripun Pak Mustain? Paling penak niat niku niat ingsun niki niat ringkes tapi paling sempurna. Nah niki niat ingsun kados niatipun sedaya yang ingkang niat teng donya. Waduh niku. Nah niki niat ingsun kados sedaya niatipun tiyang ingkang niat teng donya lillahi taala. Penak niki. Kalau niku kalau ini dinten Kamis
Ya, Pak Munawir kebangi kali Gusmus Mustafa Bisri. Gusmus, kok jenengan dongane mustajabah banget niku saestu. Dongane Gusmus kan donga mustajabah, terkenal mandi. Niku pripun rahasia apa namanya? Rahasianya tuh ya apa? Ternyata beliau punya rahasia apa? Ketika beliau teng multazam, pirsa multazam gitu. Jadi tempat cedak Ka'bah nih kalau bunderan nih. Niku beliau ndonga, ya Allah, ini kan tempat paling mustajabah. Ya Allah, kula suwun dumateng panjenengan donga kula teng pundi-pundi mandine kaya donga kula teng mriki. Aduh niki. Nggih ngoten. Jadi jenengan kula niku nggih kula tiru. Makane napa kadang-kadang kula mboten wani napa nggih ndonga sing aneh-aneh. Karena kula nggih ketika umroh 2015 nggih agem sing rada murah niku lho, virus sing murah niku lho. Niku kula niku ndongane ya Allah, mugi-mugi donga kula teng pundi-pundi mandine kaya donga kula teng ngajengi multazam niki masyaallah. Tapi sebenarnya ada satu doa yang lebih mustajabah dari semua doa. Pun donga niku ngalahke semua doa. Napa? Dongane ibu tenggene anak. Wah niku pun ngalahke sab'ina doa nabiyah. Doanya orang tua kepada anak kandung atau anak menantu atau anak murid, terutama anak kandung ya, terutama anak kandung niku atau anak persusuan itu seperti atau bukan seperti mengalahkan 70 doanya para nabi. Lagi mengalahkan 70 doanya para nabi mandi banget. Makanya ibu niku ampun ngantos ngucap-ngucap sing negatif tenggane anak. Ngucap suudon niku lho mboten angsal. No akale ampun mandi ngoten iki. Apa ketika anaknya mecahke piring nakale sampeyan lah niki ampun niku nembe suudun krentek mawon mandi napa meneh sampai diucapke ampun ngantos bapak atau ibu niku punya seperti itu tidak boleh. Misalnya mecahke piring masya Allah nak sampeyan niku calon debus nah tapi dereng berhasil kira-kira ngoten. Kalau gada paklik, dalam gada paklik. Paklik ini rada waduh masya Allah istimewa. Jadi nate beliau niku saking pede niku ndeli. Kula niku tiyang hebat. Waduh saking pedene. Wah aku ki wong hebat. Apa? Anake keturunane Ki Ageng Selo, Ki Ageng Tarub mesti kuat aku. Waduh. Niku nyambut pistol polisi nih kalau pistol tembaknya polisi disambut polisi ini kok yo nyambuti sikile ditembak duor nggih bolong terus mlebu rumah sakit nggih tapi kakek niku namung husnudzon kok anakku yang satu ini akan menjadi orang yang benar-benar hebat seperti apa yang diomongkan nggih masya Allah. Bareng ke rumah sakit mungkin 3 bulan niku terus sembuh kan memang operasi dan seterusnya banyak tamu-tamunya dan setiap doanya niku terus mustajabah niki lho Pak masya Allah gitu. Ya, dan sing setunggal melih jak cilik nak setunggal niki sepupu kawula afsoha namine nak kula kan nasoha niki afsoha niku nggih ngoten jek umur kelas kali SD niku nggih ngoten kondel kula niku nganu wah memang doktrine tiyang sepuh niku kudu kendel kula niku puturi Sultan Agung ya kudu wani gak wedi karo geni niku teng pawon ini tak teng Purwodadi kan pawon nggih Pak pirsa pawon iki niku suku niku dilebetke teng ngene pawon langsung napa sini kebakar suku sikilnya kakinya kebakar itu tinggal separuh tapi nggih dilebetke ke rumah sakit terus mari nah niku yang sepuh husnudzon anak ini akan menjadi anak yang dan memang akhirnya berhasil ngoten. Jadi apapun kelakuan anak itu harus dihusnudzoni, masya Allah. Mboten ate sekolah, paling mboten ate sekolah, mboten ate nopo-nopo, tapi gada paket nggih, gada paket C, B, karena punya paket C, ya wis lah, nak sampai daripada nganggur, mas-masmu dokter kabeh nganggur, gak tau sekolah, lunga-lunga terus, akhirnya kalih kakek didaftarke DPR. Nyata DPR ya menang Pak. Saat ini kita DPR wis
Wah, mlaku anggota DPR wah, lumayan. dereng nikah. Mbah duka purun nikah napa mboten? Tapi dereng nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Jadi kalau kita melihat orang sukses zaman dulu itu tidak akan pernah meninggalkan puasa. Jadi kados Firaun niku lho, sukses mergo nggih poso. Nah, kisah Firaun ini saya ceritakan di sini setahun yang lalu. Firaun itu puasa 40 tahun. Setelah puasa 40 tahun, beliau setiap malam nangis kepada Allah, ya Allah, kula suwun sabda Pandhita Ratu. Bahasane ngoten lah ya. Sabda Pandhita Ratu setelah 40 tahun bener-bener dikasih sabda Pandhita Ratu kali Allah Subhanahu wa taala. Niki jadi setiap omongannya mandi. Cak celetuk rong celetuk niku dadi. Niku napa jenenge Raja Firaun, masyaallah niki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Lah termasuk pawang hujan, Pak. Wanu ini lebih ramai pawang hujan. Pawang hujan Mandalika tidak berhasil memberhentikan hujan kan ngisi-ngisi. Pawang hujan niku nggih ngoten, jenengan pengin dadi wong sing dongane mandi. Niku nggih poso. Nggih poso. Jadi napa namine tiang ketika tidak ada hujan mau sholat istisqa. Apa kesunatan sholat istisqa niku? Puasa 3 hari, puasa 3 hari. Seperti itu. Orang mau operasi biar sukses napa Pak? Poso sehari semalam. Jadi poso niki memang kuncinya segala sesuatu. Makanya Allah ngendika wonten setunggalipun hadis qudsi, asyamu li wa ana ajzibi. Puasa itu satu-satunya ibadah yang kalian gak usah intervensi, malaikat-malaikat gak usah intervensi. Kenapa? Karena aku sendiri akan memberikan pahala untuk puasa ini. Nah, Quran itu jelas, Pak. Man qara'al Quran, barang siapa orang baca harfan minal Quran, satu ayat, satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanatun, maka dia dapat satu kebaikan. Dikatakan hasanatu bi amsalihha, setiap kebaikan 10 derajat. Jadi nak Quran niku ada 1.025.000 10 huruf, maka kalau dikalikan 10 maka itulah jumlah pahala Quran kalau kita membaca 30 juz. Quran yang gede kira-kira. Salat 17 derajat, ngene mboten. Salat 17 derajat. Haji ganjarane napa? Surga. Tapi nak poso Allah sampai ngendika, oh enggak ada yang tahu. Karena puasa ini satu-satunya ibadah yang paling istimewa. Tidak ada yang tahu seberapa besar pahalanya. Monggo, makanya jenengan ayo napa-napa poso. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa Ramadan itu pertama kali diwajibkan di tahun ke-9 Hijriah. Tahun ke-9 Hijriah dan dilakukan pertama kali di bulan Ramadan. Tahun ke-9 Hijriah. Asy-syahrut tasi' min asy-syahril arabiyyah wa huwa afdhalus syuhur asmiya Ramadan li'annahu 'indama wadu'al arab wa asma syuhur wa faqat. Dikatakan di bulan ke-9 Hijriah, kok tahun ke-9 di bulan ke-9 Hijriah di tahun kedua setelah hijrah. Jadi bulan ke-9 apa Pak? Bulan Ramadan, Muharram, Syura dan seterusnya. Muharram itu Syura, Safar dan seterusnya itu. Bulan ke-9-nya adalah bulan Ramadan. Lah, puasa itu diwajibkan baru di tahun kedua hijrah ketika di kota Madinah. Jadi nanti tiang, aku mengikuti Nabi Muhammad. Kenapa kamu katanya ikut Nabi Muhammad kok nggak puasa? Karena selama di Mekah aku melihat kanjeng Nabi Muhammad gak pernah puasa. Aduh, hadisnya kanjeng Nabi gak pernah puasa di Mekah, maka aku tidak pernah puasa. Ini bukan salah Pak, bukan salah tapi error kira-kira begitu. Kenapa kamu minum arak? Karena di Quran itu arak tidak haram. Dalilnya mana? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima
minum arak itu hukumnya makruh karena kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Loh Pak Kiai, jelas arak niku mboten haram Pak Kiai, cuma makruh saja. Loh teng Quran dulu niki, jelas niki juz kalih niki. Berarti arak niku haram apa makruh Pak? Haram apa makruh? Ibu-ibu haram apa makruh? Oh, niki lho bahayane nak maos Quran mboten digurukke. Memang juz 2 niku hukumnya makruh, tapi ketika kita nanti lari di juz 6 hurimat innamal khamru wal maisir dan seterusnya, itu agak atas itu dikatakan sesungguhnya arak berjudi, minum arak berjudi dan seterusnya itu adalah perbuatan rijsun, perbuatan yang dibenci, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Niki ada ayat yang sudah direvisi hukumnya atau nasikh mansukh. Bon. Lah terus niki makane kalau ada orang kula niku dipun kirimi enten video nipun tiang ceramah ngeten. Video ini pun tiang ceramah ngeten, dalam sebulan khatam Quran berapa kali? Nggak pernah. Ya itu karena gara-gara kalian tuh yasinan terus. Karena sering yasinan makanya Quran nggak pernah khatam. Sekali lagi, karena kakian yasinan maka Quran nggak pernah khatam katanya beliau katanya. Terus harusnya apa? Quran 30 juz, jangan banyak yasin tok, kira-kira begitu. Ngeten. Jadi tiang maca Quran niku nggih enten ilmune. Bahkan di dalam sholat itu bapak-bapak ibu-ibu, ketika orang itu tidak mampu membaca Al-Fatihah dengan benar, kok mampu nih gur bismillahirrahmanirrahim tok, maka dia tidak boleh membaca ayat yang lain. Yang boleh dibaca hanya yang fasih saja, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Paham nggih? Saking hati-hatine ulama di dalam urusan Al-Quran, jadi nggak sembarangan. Misalnya ada orang karena dia baru masuk Islam, sagete maos namung bismillahirrahmanirrahim tak gimana? Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, 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 terus selama tujuh kali. Paham nggih? Bukan kok kemudian sagete mboten saged ngoten niku dari bismillah tok. Nah, terus kok sagete gur separuh Fatihah tok, nggih separuh Fatihah tok diulang 2 kali. Paham ya, Pak? Nah, ini kalau misalnya baru bisa Fatihah tok, baru Fatihah apa? Pak Kiai, misalnya ada orang fase gur Fatihah, yang lain enggak fase belas pripun? Nggih pun. Ampun mau surat-suratan, yang dibaca hanya Fatihah diulang 2 kali. Jadi baca surat-suratannya ya baca Fatihah lagi, ngoten. Niki lho. Hati-hati nih ulama di dalam urusan Al-Quran. Nggih nak jenengan saged maos 3 juz kanthi sae fasohatul kalimat, fasih ngoten nggih. Monggo. Tapi nak jenengan mboten saged maos kanthi sae keranten ikroe pengajian bapak-bapak teng masjid dereng khatam, saran kula mboten usah maos 3 juz. Tapi tetap harus ada keinginan nggih, harus ada keinginan baca 30 juz dengan digurukan. Tapi kalau belum digurukan, jangan dibaca 30 juz dulu daripada keliru, karena kalau keliru maka tidak mendapatkan syafaat, malah menghadirkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Lah mungkin nak pun dipun guruaken, sampun digurukan, baru jenengan baca 30 juz ngoten. Nah selama niki sing pun jelas fasihnya kan Yasin nggih. Karena Yasin itu jelas fasihnya, karena itu jimat ya panjenengan nggih. Makanya maos Yasin niku luwih sae daripada yang lain. Syukur-syukur 30 juz. Syukur-syukur 30 juz. Nah saged lanya fasih tartil tahqiq niku saene 30 juz. Tapi kalau misalnya tidak fasih, maka tidak boleh 30 juz. Paham nggih seperti itu. Misalnya jenengan fase juz tunggal mau diulang-ulang terus mboten napa-napa. Karena baca Quran itu tidak seperti baca kitab, baca Quran tidak, tapi harus benar-benar fashoha, harus lancar bener. Makanya monggo selama bulan Ramadan nggih, selama bulan Ramadan mangke nak saged takmir masjid Darussalam niku ngawontenaken pengajian Quran khusus bapak-bapak. Lah ngajine ampun kok ngaji ngeten niki terus akarepe dhewe ampun. Ngajine niku nggih
enten Pak Ustadz sinten ngoten jenengan ngundang sing sinten ngoten Pak Ustadz, terus disimak sama beliau dibaca. Tapi khusus bapak-bapak, ibu-ibu khusus ibu-ibu kersane mboten isin, kersane mboten isin nggih, ngoten niku mboten sah dimik isin ngene. Sing dimik anak-anak mawon ngoten. Ha niki lho Bu. Nah niki. Nah, saya ketika dosa jus luwih sae. Kemarin tadi malam saya ditanya, kenapa ketika mitoni itu yang dibaca 7 surat? Kalau jawab, nak saged tiga dosa jus luwih sae. Tapi keranten napa nggih, kadang-kadang orang itu tidak begitu fasih membaca, maka yang dibaca 7 surat yang punya nama. Ibrahim, Hud, Nuh, Maryam, Luqman, terus Muhammad, Yusuf, Yunus dan seterusnya itu dibaca 7 surat yang ada namanya orang-orang soleh itu kemudian dibaca ketika mapati atau mitoni. Enten sing mapati nggih enten sing mitoni, enten sing neloni ngoten nggih. Jadi nak saged niku ampun pas 120 hari. Jadi ketika bayine panjenengan niku tenggene kandungan niku nembe 3 bulan atau 3,5 bulan dan diwaca, karena ketika nafkhiruh nih, ketika meniupkan ruh itu biar roh yang ditiupkan itu biar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Was-shaimina was-shaimati was-shaimina was-shaimati wal hafidina furujahum wal hafidhati wadzakirina Allah katsiran wadzakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa fil hadis al-qudsi 'anillahi ta'ala. Jadi orang yang puasa dan menjaga farji dan orang yang berzikir, ada 3 golongan. Ada 3 golongan yang mereka akan mendapatkan ajrun azim. Jarang-jarang loh Pak. Teng Quran niku biasanya ajrun tok, ganjaran tok. Faman afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah. Ajrun tok. Lah niki ajrun azimun niki luar biasa. Ku jenengan niku nak gelem, jenengan niku nak kersa taubat, kersa siam, kersa njagi saking farjinipun. Nah, kemarin kula aturaken nggih teng Masjid Yahya, ada golongan yang tidak pernah mendapatkan nisfu Sya'ban. Siapa? Al-baghiyya bi farjiha, yaitu orang yang menjual farjinya. Orang ketika dia mau menjaga farjinya, maksudnya ibu-ibu sing kersa njagi kehormatanipun, bapak-bapak sing kersa njagi kehormatanipun, tidak mengumbar matanya memandang perempuan yang tidak halal. Ibu-ibu tidak mengumbar mata dan hatinya untuk laki-laki yang tidak halal bagi dirinya, maka di dalam kitab ini dikatakan bahwasanya dia akan mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, paham ya? Lah kemudian wa fil hadis man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati amin. Barang siapa orang yang berpuasa 1 hari saja di bulan Ramadan, maka akan dijauhkan dirinya dari neraka jahanam sebanyak perjalanan 100 tahun. Masya Allah. Jenengan kok siam pun dijamin tebih saking neraka jahanam. Ngoten. Wa fil hadis al-shaim farhatan, orang yang berpuasa itu dapat 2 kebahagiaan. Yang pertama aftara fariha, makanya ketika yang pertama yaitu ketika buka puasa. Makanya buka puasa niku harus istimewa, harus yang enak-enak, yang harus istimewa. Yang kedua, wa idza laqiyallahu fariha bisawmih, ketika bertemu dengan Allah maka dia akan bahagia karena puasanya. Artinya ngoten nggih, makanya insyaallah jenengan sing ahli siam besok tenggene akhirat niku angsal yaitu surga royan, surga untuk orang-orang yang puasa. Sumtu shaim tasbihun, diamnya orang yang puasa itu tasbih. Jenengan poso kok meneng tok niku kaya wong-wong tasbih.
Wa naumuhu ibadatun, tidurnya orang yang puasa niku ibadah. Wa du'auhu mustajabun, dan dungane wong sing gelem poso niku mustajab. Wa amaluhu mudha'afun, dan amal ibadahnya orang yang berpuasa itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyam junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Orang puasa itu adalah penghalang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bapak-bapak Ibu semuanya, di malam hari ini kami menyampaikan tentang tafsirnya puasa, tafsirnya ayat puasa. Semoga kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya Allah Subhanahu, syafaatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya berkumpul di sini, besok kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah yang perlu saya jawab? Betul-betul. Kalau tidak ada masalah yang perlu saya jawab, masalah pawang. Pawang itu bapak-bapak sudah ada sejak zaman dulu, nggih. Pawang sudah ada sejak zaman dulu. Cuman nak Kanjeng Nabi niku ndongane Allahumma hawalaina wala alaina. Nggih. Yang doanya niku lho, doane tengene kitab takrim niku lho. Ya Allah, paringi udan teng samping kanan kirine awake dhewe, tapi ampun tenggene awake dhewe. Jadi hujan nggih hujan, tapi jangan di sini ya Allah. Niku dongane pawang, Pak. Dongane pawang. Jadi seperti itu. Kalau pawang itu minta tolong kepada iblis, menyembah-nyembah iblis, maka hukumnya syirik. Tapi kalau misalnya dia minta kepada Allah, nggih mboten napa, ya Allah ampun turun hujan riyen ya Allah, lah niki mboten napa-napa. Niku nggih seperti itu. Semoga kita semuanya melewati bulan Ramadan dengan husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ala man wa salafuna shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi kainun, ya man huwa fi 'ilmihi muhitun, ya man huwa fi 'izzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'lihi hamidun, ya man huwa fi dhatihi qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi 'ata'ihi katsirun. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja 'inda baitikal haram wa ziyarata habibika alaihi afdhalus salatu wassalam fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa istiqamatin abulil maram wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja 'inda baitikal haram wa ziyarata habibika alaihi afdhalus salatu wassalam fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa istiqamatin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin.
muslimin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.